pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa Morning Call yang ada di rumah. Selamat bertemu lagi dengan saya Pendeta Herman Peters. Sebelum kita mengikuti pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah persekutuan yang mencintai kami dan menarik kami dalam persekutuan denganmu dan sesama kami. Saat ini pada minggu pagi ini kami akan mendengarkan suaramu, sapaanmu. Kiranya rohmu menolong kami sehingga sapaanmu dapat menyegarkan baik pemikiran hati kami, juga memberi semangat baru kami, sehingga kami terus merasa bahwa Tuhan dekat dan menuntun kami untuk berjalan ke arah kehendak-Mu. Demi Kristus, firman yang hidup kami mohon. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pada minggu pagi ini terambil dari Kitab Kidung Agung pasal 2. Ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian pembacaan Alkitab. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku seperti kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil melongok melalui jendela-jendela dan mengintip dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Sebab lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan sudah reda dan berlalu, bunga-bunga telah bermunculan di padang, musim-musim memangkas telah tiba, bunyi tekukur terdengar di negeri kita, pohon ara mulai berbuah, dan bunga pokok anggur semerbak aromanya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian pembacaan kitab suci. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa bertekun dalam pembacaan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara pemirsa, bagaimana perasaan saudara jika ada seseorang yang menyapa atau memanggil saudara dengan panggilan sayang? Atau bagaimana perasaan saudara jika saudara dicintai oleh orang-orang atau oleh seseorang yang akan memberikan cinta yang sesungguhnya, sepenuhnya? Saya dapat bayangkan pasti saudara merasa senang. Sebab memang pada prinsipnya semua orang membutuhkan cinta. Semua orang ingin dicintai. Tetapi ada banyak juga orang yang tidak sanggup atau tidak mempunyai kesungguhan untuk membalas terhadap perhatian orang-orang yang sungguh mencintai dia. Perikop kita pada pagi hari ini mengisahkan tentang sepasang muda-mudi, seorang pria dan wanita yang sedang berkasih-kasihan, lalu mereka berdua saling
memperlihatkan respons sebagai orang yang sama-sama merasakan dicintai dan atau merasakan sama-sama mencintai. Yang katakan, dengarlah kekasihku. Lihat, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, melompat-lompat di atas bukit. Kekasihku seperti kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita sambil melongok melalui jendela-jendela dan mengintip dari kisi-kisi. Seorang laki-laki yang sedang bersantai di sebuah kebun yang bersih, yang indah. Lalu dia melihat teman wanitanya datang dengan berlompat-lompat, memperlihatkan sikap girang atau rasa sukacita. Mengapa? Karena ia merasakan suatu hari yang begitu menyenangkan. Rasa gembira yang diperlihatkan oleh sikap tubuh atau bahasa tubuh yang meloncat-loncat itu. Lalu juga diikuti dengan sikap untuk membalas sapaan kekasihnya yang mengatakan, lihatlah kekasihku yang seperti kijang atau anak rusa. Ia berdiri di balik dinding kita sambil melongok. Kekasihku orang yang peduli untuk melihat segala sesuatu yang ada sekitarnya. Walaupun dia baru melihat hanya melalui kisi-kisi jendela. Bagaimana sikap si perempuan ketika mendapat sanjungan atau perhatian atau pernyataan dari kekasih sang mempelai laki-laki? Lalu dikatakan bahwa kekasihku mulailah berbicara kepadaku. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Si perempuan, kekasih perempuan mendengar perkataan pasangan atau teman, lalu ia merespons. Ia katakan, mari sama-sama kita bersukaria. Bangunlah manisku, jelitaku. Mari kita sama-sama menyaksikan apa yang ada di lingkungan kita berdua. Lihat, musim dingin telah lewat, hujan udah reda dan berlalu. Bunga-bunga telah memunculkan di padang, bermunculan di padang, musim memangkas telah tiba. Bunyi tekukur atau hewan yang terbang telah terdengar. Pohon ara mulai berbuah. Inilah musim buah. Musim yang menyenangkan telah datang. Sehingga ia meminta kepada kekasihnya yang lelaki, mempelai lelaki, ayo bangun, ayo, aku ingin bersukacita merayakan kehidupan cinta bersamamu. Sungguh bukan hanya dramatis kedengarannya, tetapi kata dan kalimat-kalimat dari Kidung Agung yang kita sudah baca bersama tadi memberikan gambaran tentang hubungan Yesus dengan jemaatnya. Yesus seolah-olah dari kejauhan melihat bagaimana perilaku anak-anaknya dalam persekutuan. Lalu Yesus berkata dengan penuh sukacita, lihat kekasihku. Karena kita semua tahu bahwa Yesus mengklaim atau menyatakan bahwa jemaatnya itu adalah kekasihnya atau mempelai perempuan. Dan Yesus mempelai laki-laki yang sedang bersantai. Sama seperti ketika Yesus sedang bersantai dalam pelayaran murid-muridnya lalu tertidur. Dia percaya bahwa jemaat sebagai kekasihnya bisa diberikan kemerdekaan dan sudah diberikan kemerdekaan, kebebasan.
Ia dapat merayakan kebebasan kemerdekaan itu dengan penuh tanggung jawab. Walaupun ia hanya melihat dari jauh, tapi Yesus percaya jemaatnya dapat mempertanggungjawabkan cinta kasih yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dan karena itu, sebagai jemaat atau sebagai mempelai perempuan, jemaat pun merespons ungkapan cinta kasih Yesus Kristus. Mari, datanglah Yesus, datanglah pada hari Sabat ini, pada hari Minggu ini. Kita ingin merayakan pesta kehidupan. Karena apa? Karena lingkungan kita sudah bersih. Sekarang sudah saatnya atau musim menuai telah tiba. Kita akan memetik semua tanaman-tanaman. Ia mengajak mempelai laki-lakinya untuk melibatkan diri. Ya, memang Yesus selalu setiap saat melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan jemaat. Dan seyogianya lah jemaat Yesus Kristus selalu membuka diri menyambut cinta kasih Yesus Kristus dengan sikap hati dan dengan tindakan-tindakan yang baik. Hubungan antara Yesus dengan jemaatnya yang harmonis ini seyogianya menginspirasi, memberikan peringatan dan dorongan buat warga jemaat untuk bisa membangun persekutuan yang indah. Persekutuan yang kita bangun bukan hanya antar person pribadi, tetapi persekutuan yang kita bangun di dalam cinta kasih Yesus. Persekutuan cinta kasih yang hanya berdampak bukan hanya bagi pribadi-pribadi atau person warga gereja, tapi berdampak kepada masyarakat bangsa kita. Supaya mereka juga tahu, merasakan, dan mau belajar tentang cinta kasih yang sesungguhnya, yang benar. Persekutuan yang diikat karena persekutuan Allah. Allah adalah Allah persekutuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari persekutuan inilah akan lahir persekutuan-persekutuan yang baik, yang benar. Persekutuan yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang bisa membangun harmonisasi kehidupan yang serasi, sejalan dengan karya Allah. Untuk membangun kehidupan kita, persekutuan manusia, maupun membangun persekutuan kita dengan alam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dan akan menolong saya juga. Amin. Mari saudara-saudara kita bersyafaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena di hari Sabat pagi ini kami telah Engkau perdengarkan sapaan-Mu. Sapaan-Mu yang memanggil kami sebagai kekasih. Dan biarlah kami selalu bersuka cita karena kami selalu merasa dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah sukacita kami tidak hanya kami hayati sendiri dan bersama Tuhan, tetapi juga boleh kami implementasikan ke tengah-tengah kehidupan di mana kami berada. Bukan hanya dalam lingkungan gereja, tapi juga di tengah keluarga, di tengah tempat kerja, atau di tengah-tengah sosial masyarakat. Tuhan, ajar kami untuk selalu merasakan cinta kasih-Mu sehingga kami tidak merasa menjadi orang yang sendiri dan kesepian. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan selalu mau dekat dan memanggil kami. Bahkan dalam segala situasi kami, Tuhan tetap memberikan kepada kami tugas dan tanggung jawab untuk bersaksi, yaitu membangun keharmonisan kehidupan ini. Ya Tuhan, biarlah kami juga dalam segala pergumulan kami mau mengingat dan membagikan apa yang kami miliki, talenta yang ada pada kami untuk kami berikan kepada semua orang.
Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara, berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, agar mereka bekerja untuk membangun negeri ini, menata negeri ini dengan secara lebih baik tiap hari, tiap minggu, bulan, tahun, sehingga apa yang dicita-citakan oleh kemerdekaan boleh kami wujudkan. Dan masyarakat kami juga boleh bersinergis dengan pemerintah dalam mengupayakan yang baik, yang benar, yang adil. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja-gereja agar gereja senantiasa menyadari identitasnya sebagai persekutuan cinta kasih Allah dan mau menyebarkan cinta kasih itu kepada sesama. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami. Semua ini kami pinta hanya dalam pengasihan Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dan akan menolong saya juga. Sampai jumpa. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.